minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-31. Selamat mendengarkan. Dalam episode 30 diceritakan bahwa Gatra Bumi dan Gelagah Putih telah selesai bertempur dengan lawan-lawannya, sehingga waktu pun memasuki senja. Dan saat itu cahaya matahari senja pun sudah tidak sepanas di siang hari, sehingga membuat ketiga penunggang kuda itu memperlambat laju kudanya. Ternyata ketiga orang penunggang kuda tersebut adalah Gelagah Putih, Gatra Bumi, dan Budut Yudoklana. Sambil menikmati indah perbukitan sekitar lereng Merapi, mereka merencanakan perjalanannya. Setelah setuju semua, mereka pun akan melewati lereng Merapi sebelah selatan. Tidak terasa, senja pun telah memasuki malam. Di depan mereka sudah terlihat sebuah padukuhan yang cukup subur. Begitu hijau daunnya tanaman jagung serta palawija yang terlihat di ladang yang luas. Pengairannya juga lancar dengan banyaknya aliran air yang mengalir ke parit-parit di sekitarnya. Padi pun juga sudah banyak yang menguning hingga masa panen segera dimulai. Gelagah Putih beserta dua temannya melewati jalan yang menuju ke padukuhan. Kebetulan saat akan masuk ke padukuhan, ketiganya telah bertemu dengan seseorang yang usianya setengah baya. Pada saat itu, orang setengah baya tersebut akan pulang dari ladangnya sambil membawa ubi ganyong yang dimasukkan di dalam keranjang bambu. Dengan nada yang sopan, Gelagah Putih lalu menuntun kudanya dan bertanya, "Maaf Kisanak, mohon bertanya, padukuhan yang begitu subur ini namanya padukuhan apa?" Orang yang ditanya berhenti sejenak sambil memandangi mereka bertiga. Baru kemudian orang itu menjawab dengan ramahnya, "Padukuhan ini namanya padukuhan Serumbung Kisanak." Saat kemudian orang itu berganti bertanya kepada Gelagah Putih, "Lalu kalian bertiga mau kemana? Maaf kalau aku boleh tahu." Gelagah Putih yang kemudian menjawabnya, "Kami ingin menemui saudara kami di daerah Gelang Kisanak, namun hari sudah menjelang malam, sehingga kami memasuki daerah padukuhan Serumbung ini." Dan lanjutnya, "Apakah di padukuhan ini ada semacam penginapan Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. "Oh, kalau penginapan tidak ada Kisanak. Yang ada hanya banjar padukuhan yang biasa oleh para tamu untuk bermalam," jawab orang tersebut. "Oh, terima kasih Kisanak," jawab mereka bertiga hampir bersamaan. Namun sebelum mereka akan menaik kudanya, orang yang masih membawa ubi ganyong itu berkata, "Kisanak bertiga, bila kalian tidak keberatan, aku persilakan beristirahat di guduk kami." Lalu Gelagah Putih memandang teman-temannya guna meminta pendapatnya. Ternyata mereka pun setuju untuk menerima tawaran tersebut. Namun yang tidak disadari oleh mereka bahwa seseorang telah mengawasi dari kejauhan. Saat kemudian ketiganya sambil menuntun kuda, mereka berjalan bersama-sama menuju ke rumah orang yang menawarkan tadi. Sesampainya di depan rego rumah, sudah terlihat halaman yang luas dengan rumput-rumput yang menghijau terawat dengan rapi, dan juga terlihat pendopo rumah yang luas dan bersih juga. Setelah memasuki halaman rumah, tiba-tiba seorang perempuan setengah baya dengan senyum ramahnya menyambut kedatangan mereka. Lalu
perempuan itu menyapanya. "Kakang Jagabaya." "Ya Nyi," jawabnya. Kemudian Ki Jagabaya itu pun sambil tersenyum memberitahu bahwa ia membawa 3 orang tamu pada Nyi Jagabaya itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba juga dari pintu butulan telah keluar seorang pemuda sepantaran dengan Gatra Bumi menghampiri mereka bertiga. Pemuda tersebut adalah anak Ki Jagabaya sambil mengangguk kepada Glagah Putih dan kedua temannya. Ki Jagabaya kemudian berkata pada pemuda tersebut, "Joko Satrio, tolong kuda-kuda partalmu ini dimasukkan ke gedogan." Sambil mengangguk, Joko Satrio pun menjawab, "Baik Romo." Pemuda tersebut lalu menuntun kuda-kuda tamunya, tetapi ia tidak sendirian karena Gatra Bumi ternyata ikut membantu juga. Setelah dipersilahkan tamu-tamunya untuk duduk di pendapa, Ki Jagabaya lalu masuk ke dalam rumah, dan tak beberapa lama seorang emban keluar sambil membawa hidangan untuk tamu yang sedang lenggan di pendopo itu. Sebuah sentong cukup besar bagi tamunya ternyata sudah disiapkan. Ki Jagabaya menemani di pendopo setelah ngobrol sebentar, kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk membersihkan diri dan beristirahat di sentong atau kamar yang sudah disiapkan itu. Saat menjelang malam, di kediaman Ki Jagabaya ada sesuatu udara yang membuat para penghuni itu mengantuk. Nyi Jagabaya tidur dengan pulasnya, sedang Joko Satrio masih belum bisa tidur, walaupun hawa kantuk menyerangnya. Ia pun merasakan udara yang aneh yang membuat terasa mengantuk itu. Tetapi Joko Satrio berusaha bertahan dari rasa kantuknya. Namun tiba-tiba saja pendengarnya menangkap desiran halus seperti kaki seorang berada di atas genteng. Ternyata yang mendengarkan bukan hanya Joko Satrio saja, tetapi Glagah Putih maupun Gatra Bumi dan Utut Yudoklana mendengarkan desian langkah itu. Tapi mereka masih berdiam diri. Lalu putra si Jagabaya yang bernama Jaga Satrio itu setelah mendengar desiran di atas genteng, ia pun menjadi curiga. Dengan tangkasnya ia keluar lewat jendela sambil mengeterapkan ilmu meredam bunyi, sehingga kakinya dengan lincah tanpa menimbulkan suara sudah melinting ke atas genteng rumahnya. Diamatinya sekitar rumahnya, dan saat kemudian ia pun telah melihat seseorang sedang membuka genteng tepat di atas sentong tamunya. Joko Satrio itu berusaha berdiam diri. Kemudian Joko Satrio memandang orang tersebut. Betapa terkejutnya orang tersebut. Kemudian sambil bersujudnya ia berloncatan turun ke halaman dengan di depan rumah Ki Jagabaya. Setelah orang itu bersulit, kemudian terdengar suitan yang lain menyautnya. Maka tak beberapa lama, tiba-tiba di halaman rumah sudah bertambah 1 orang lagi. Joko Satrio kemudian mengamati kedua orang yang menyatroni rumahnya. Ia pun bertanya, "Siapa kalian di sana? Dan dengan maksud apa kalian malam-malam telah menyambangi rumah kami dengan tidak sewajarnya?" Sesaat kemudian terdengar salah seorang berbadan tinggi tapi kekar telah tertawa. Namun suaranya seperti bergelombang berderak menerjang dada Joko Satrio. Tetapi putra Ki Jagabaya ternyata juga bukan pemuda sembarangan. Kemudian sambil mundur beberapa langkah, Joko Satrio telah merenggangkan kedua kakinya. Sesaat kemudian Joko Satrio telah mengambil sesuatu yang diselipkan di pinggangnya, yaitu berupa seruling terbuat dari perak. Lalu seruling perak itu ditiupnya dengan pelan dan mengimbangi suara tertawa lawanan yang bergelombang menyerang dadanya itu.
sehingga pertempuran tenaga yang tidak kasat mata pun telah terjadi di halaman rumah Ki Jagapaya. Orang yang agak tinggi badannya namun kekar itu kemudian menambah tenaga suaranya, namun lawannya yang masih muda tetap mampu mengimbangi dengan alunan suara seluruhnya. Karena dengan ajian gelap sewu tidak mempan, orang tersebut tiba-tiba telah berganti dengan sebuah serangan tendangan yang mengarah ulu hati Jaka Satria dengan derasnya. Namun Jaka Satria pun tidak mau ulu hatinya dibuat sesak, hingga ia dengan tangkasnya telah melenting ke udara untuk menghindari tendangan lawannya. Kemudian dibaringin dengan sikut tangannya kanannya, ia menghentakkan tengkuk orang berbadan agak tinggi namun kekar tersebut. Namun lawannya juga gesit juga. Orang itu sambil meluskan tengkuknya sejajar dengan salah satu kakinya, sehingga tengkuknya telah luput dari serangan sikut Joko Satrio. Sesaat kemudian, lawan Joko Satrio tiba-tiba telah menelungkup kedua telapak tangannya, kemudian digosok-gosokkan kedua telapak tangannya itu, sehingga dari sela-sela kedua telapak tangannya seakan-akan mengeluarkan sesuatu asap yang berwarna merah seperti api. Ketika lawannya mengeluarkan ilmu andalannya, maka Joko Satrio juga mempersiapkan dirinya dengan ilmunya pula. Tidak lama kemudian, satu tangannya disentuhkan di pusarnya dan tangan yang satunya menyentuh dadanya. Kemudian mempertemukan kedua telapak tangan tersebut di depan perut dan menghadap ke arah lawannya serta siap dilontarkan. Pada saat itu, Gelagah Putih, Gatra Bumi maupun Putut Yudo Klana ternyata sudah berada di halaman sambil mengamati pertempuran itu. Namun mereka masih berlindung di bawah pohon yang tak terlihat oleh Joko Satrio maupun lawannya. Orang yang agak tinggi namun kekar tak sabar, ia pun langsung menyerang lawannya dengan satu hentakan. Dan kedua telapak tangannya mengeluarkan seperti bola api menghantam ke arah lawannya. Namun Joko Satrio pun sudah siap pula. Dari telapak tangannya telah meluncur seleret sinar putih menghantam bola api itu dari lawannya. Maka ledakan pun terjadi dan tanah di area pertempuran itu terasa bergetar. Joko Satrio pun kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang sambil memegangi dadanya yang terasa sesak dan sedikit nyeri. Tak terasa darah hangat telah menetes dari sudut bibirnya. Sedangkan lawannya terbentak dan hampir membentur temannya yang berada di belakang. Sehingga lawannya dengan sigap menyangkanya. Tetapi saat kemudian ketika melihat temannya pincang, maka ia pun dengan cepat meloncat sambil menggendong temannya melesat ke kegelapan malam. Dan tiba-tiba saja beberapa pisau-pisau kecil telah meluncur ke arah Joko Satrio yang belum siap itu. Sebenarnya, Gelagah Putih akan meloncat keluar untuk membantu Joko Satrio, tetapi sebuah sinar terlihat tiba-tiba sudah meruntuhkan pisau-pisau kecil tersebut. Dan tak beberapa lama, seorang tua serta sudah berambut putih sambil memegang serung perak yang seperti di bawah Joko Satrio sudah berdiri di hadapannya. Joko Satrio memandang orang tersebut. Ia pun berkata, "Guru." Kemudian dengan agak tertatih-tatih ia pun berusaha bangun. Tetapi gurunya dengan cepat memegangnya. Kemudian orang itu mengarahkan pandangannya ke tempat Gelagah Putih beserta dua temannya. Ia pun yang disebut guru oleh Joko Satrio itu berkata, "Silahkan Kisanak bertiga untuk keluar dan berkumpul dengan kami." Gelagah Putih pun terkejut, ternyata persembuhannya sudah diketahui oleh orang itu. Dan mereka pun keluar lalu menghampiri Joko Satria bersama gurunya. Kemudian mereka pun memasuki pemuda. Dan Gatra Bumi segera membantu Joko Satrio untuk duduk di pendopo. Pada saat itu,
Ki Jagabaya sudah terbangun pula setelah mendengar ada orang yang sedang berbincang di pendopo. Dengan agak tergesa-gesa, ia keluar dan bertanya pada mereka, "Ada apa ini? Kenapa?" Ketika melihat putranya duduk sambil bersandar pada papan kayu di pendopo. Tapi guru anaknya lah yang menjawab dengan sebuah cerita, dan setelah mendengar semua itu, Ki Jagabaya menghampiri putranya. Setelah melihat putranya tidak begitu parah luka dalamnya, baru ia ikut menemani guru anaknya bersama Gagah Putih, Gatra Bumi, serta Jogos Utut Yudoklana. Kemudian Ki Jagabaya memperkenalkan tamunya ke Guru Joko Satria. Orang yang disebut guru itu memandangi Gagah Putih, lalu sambil mengucapkan, "Terima kasih, Grasana." Namun Gagah Putih pun agak bingung dengan ucapan Guru Joko Satria itu. Kemudian ia bertanya, "Apa yang dimaksud dengan Kiai? Aku tidak melakukan apa-apa." Namun Guru Joko Satria itu mengangguk-angguk tersenyum, sebab ia tahu bahwa Gagah Putih tadi berniat mau menolong muridnya. Dan saat kemudian baru Ki Jagabaya yang menanyakan siapa yang malam-malam begitu menyatroni rumahnya itu. Kemudian Guru Joko Satria itu bercerita, kalau dilihat dari ilmu yang digunakan, mereka masih seperguruan dengan alap-alap Lembah Merapi. Gantian Gatra Bumi yang terkejut. Ia pun sambil mengingat-ingat di Padegalan menuju hutan babatan waktu itu. Di Padegalan itu ia pernah bertempur dengan orang yang menamakan diri alap-alap Lembah Merapi itu. Tidak berapa lama kemudian Gagah Putih memberanikan diri bertanya kepada Guru Joko Satria itu, "Maaf Kisana, kalau boleh tahu panjenengan ini siapa?" Orang yang ditanya itu belum menjawab, hanya tersenyum sambil mengamati Gagah Putih dan temannya. Kemudian seperti menarik napas dalam-dalam, orang tersebut akan menjelaskan siapa dirinya. Namun Ki Jagabaya telah terburu-buru menjawabnya. "Kisana bertiga, kalian lihat apa yang dibawa oleh guru anak kami itu?" Sambil mengarahkan pandangannya ke sebuah seruling. Dan Ki Jagabaya menjelaskan bahwa guru anaknya adalah seorang pertapa di lereng Gunung Merbabu, serta di kalangan dunia kanuragan ia terkenal dengan nama Pendekar Suling Perak dari Gunung Merbabu. Demikianlah setelah mengetahui siapa orang itu, ia pun berterima kasih kepada Ki Jagabaya. Pada saat itu, pagi pun telah menghampiri dengan cepatnya. Sinar matahari pun telah terlihat menyinari halaman kediaman Ki Jagabaya dan sekitarnya. Setelah Gagah Putih, Gatra Bumi serta Putut Yudoklana selesai membersihkan diri, mereka pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tidak lupa ketiganya mengucapkan terima kasih. Langit pun terlihat cerah dan pada saat itu terlihat 3 orang pemuda telah memacu kudanya melalui jalan yang agak menurun untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Bukit Tidar. Demikianlah episode 31, nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.